Kembali lagi bersama gua tentu di konten Mikey Ball, dan kali ini gua akan membahas tentang dua match yang apa ya? Yang gue bisa bilang menciptakan apa ya? Kejutan dan banyak gol untuk gua, dan ya seru jadinya gitu loh. Pertandingannya berlangsung seru gitu. Unless gua bisa bilang kalau em, apa ya? Banyaknya gol yang tercipta tuh ya murni emang karena satu, kesalahan yang dilakukan oleh tim, apapun lah kesalahan yang mereka buat gitu. Kedua, apa ya, dari segi ini aja, dari segi apa ya, situasinya itu, mungkin dari taktiknya bagaimana segala macem, pas diserang mereka nggak belum cepet untuk backup. Nah itu sih yang gue bisa lihat dari dua match kemarin, ada Kroasia dengan Spanyol dan juga Prancis dengan Swiss. Nah, dua hal itu tadi yang gue bilang, itu yang banyak terjadi selama jalan pertandingan. Dan ya gue harus bilang ya, itulah yang membuat kenapa gol itu bisa banyak banget tercipta. Dua pertandingan itu aja itu udah total ada 14 gol, which are ya, dari dua pertandingan itu aja tuh apa ya, gol itu bisa banyak tercipta, tapi emang karena kesalahan demi kesalahan para pemainnya gitu loh, bukan dari emang dari segi taktis. Jadi ya untuk gua apa ya, di satu sisi seru gitu, tapi satu sisi lainnya ya gitu, kadang seru tapi ada satu fase juga membosankan. Jadi ya buat gua dua pertandingan itu sih so-so sih. Tapi oke, sekarang gue bahas Kroasia dengan Spanyol. Apa ya gue bisa bilang, lu lihat deh timnas Spanyol pas mereka main, apa ya, mereka memang sebenarnya bisa apa ya, bisa unggul lah dari segi ball possession, karena mereka ya murni emang kualitasnya lebih baik lah ya gitu. Dan juga apa ya, ini kan lawan Kroasia sekarang kan praktis cuma ngandelin Modric doang gitu, cuman Modric doang yang buat ngoper, yang kemarin gua ngomong, buat ngatur timnya sama buat apa ya, ngawal serangan gitu loh. Jadi buat gua pekerjaannya Modric tuh banyak banget gitu loh. Dan ya dengan teman-temannya kayak gitu ya, ya lu apa yang bisa diharapkan gitu. Dan di satu sisinya lagi Spanyol, aduh, itu hampir kalah loh buat gue. Spanyol itu bener-bener gue nggak ngerti dengan timnas Spanyol sekarang ini. Dari awal gue lihat Morata dipasang lagi, aduh, gue rasa udah pacaran itu Morata sama si Enrique itu. Gue nggak ngerti deh kenapa, apa ya, udah tahu bapuk, bukannya lu ganti gitu loh penyerangnya, lu kita pasang Morata bukannya Moreno. Bingung gue juga gitu loh. Di samping ya apa ya, di kiri kanannya tuh ada Pablo Sarabia sama si, kalau nggak salah yang dipasang Ferran Torres langsung dari awal gitu. Kalau gue lihat juga di apa ya, jalannya pertandingan itu, lu lihat di satu gol Kroasia itu ngapain gitu, maksudnya gue, aduh, itu kan belum dari, sebenarnya nggak gitu perlu ya dari Unai Simon ya, cuman yang gue nggak ngerti lah ya. That's a goal, and it apa ya, it was count gitu. Jadi ya udah satu gitu. Tapi emang di sisi lain karena ya murni kualitas apa ya, pemainnya yang bapuk dari Kroasia, terutama defendernya, ya udah gitu loh. Alhasil emang Spanyol bisa lebih menguasai pertandingan ketimbang Kroasianya sendiri gitu. Cuman ya itu, gue bisa bilang kayak Morata mandul gitu. Apa ya, kalau penyerang tengah lu mandul, kemungkinan apa ya, besar lu untuk unggul pun juga kecil gitu. Gue sih sangat apa ya, apa ya gue bisa bilang ya, sangat
apa ya, sangat apresiasi sih sama wingernya mereka, sama apa ya, wingbacknya mereka gitu. Cuman ya apa ya gue bilang ya, somehow it's not enough gitu untuk satu tim Spanyol ini yang menurut gue tuh harusnya kualitasnya bisa lebih dari itu gitu. Terus lu lihat deh kayak gol ke berapa ya, gol ketiga atau gol ke, mulai dari gol kedua sama gol ketiga lah, itu kan emang murni apa ya, karena emang Spanyol kebetulan dapet ada celah dari lini pertahanannya Kroasia, makanya dimanfaatin dengan benar dan terjadilah gol. Itu sih yang gue lihat dari gol kedua sama gol ketiganya. Oke, fine, 3-1. Mestinya kan lu harus inilah, lu 3-1 posisinya. Lu harus muatin pertahanan dong. Itu make sense karena buat gua uh, lu 3-1 unggul, oke lah, lu udah unggul, tapi kan lu di sisi lain lu apa ya? Lu udah unggul 2-0, lu mestinya tahu diri dong. Lu either lu lebih main bertahan untuk ngamanin kemenangan lu gitu loh. Atau ya udah, lu bermain kayak normal tapi lu mentalitasnya mereka turunin dikit, jadi agak lebih bertahan lah gitu loh, bermain bertahan gitu, bukan bener-bener tumpukin semua ke belakang ya, enggak. Ini diganti Eric Garcia, diganti dulu sama siapa tuh gue lupa. Gue bingung loh maksudnya kan ya, apalagi lu lihat deh dua gol Kroasia setelah Eric Garcia diganti, itu kan mainnya kan apa ya, crossing doang dari kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu doang gol Kroasia tuh sebenarnya. Dan ya itu murni emang kesalahan Enrique sih, gue bilang itu bodohnya ketulang gitu, gue gak ngerti deh. Eric Garcia back yang gue bilang bermain cukup oke sih untuk gue, sama si siapa ya, Pau Torres ya kalau nggak salah, malah diganti. Gue nggak ngerti loh, asli gue juga bingung gue. Terus udah kira kebobolan, error, masuk ke extra time gitu. Dan extra time yang sama gue nggak ngerti gitu kenapa si Morata pada akhirnya bisa ngecetak gol. Itu salah kaki loh sebenarnya, udah tembakannya udah melayang ke atas, cuma kebetulan masuk, ya wes lah, itu masuk, that's a goal gitu loh. Cuman ya itu gue bilang ya, secara overall Spanyol bisa lolos karena emang lu lihat aja deh backnya Kroasia, aduh, kayak aki-aki semua itu larinya, bener-bener lambat banget transisinya antara nyerang sama bertahan. Jadi gue bener-bener nggak ngerti dah sama timnas Kroasia ini. Untung emang kalah ya, emang nggak layak lolos aja gitu. Spanyol sebenarnya juga nggak layak lolos, cuman karena mereka unggul gol ya, secara teknis ya mereka tetap lolos gitu. Oke, sekarang yang kedua gue mau bicara Prancis sama Swiss gitu. Prancis ini gue bilang mending bubarin aja lah, mending apa ya, bikin sama sekali baru aja ini, karena aduh, Tuhan bener-bener. Oke ya, mulai dari defendingnya bener-bener hancurnya minta ampun gitu loh. Padahal mereka tuh apa ya, mereka udah tahu sebenarnya Swiss itu main pakai bola, main lebih ngandelin bola atas, tetap aja masuk kebobolan dari bola atas juga gitu. Gol pertamanya aduh, lenglet, gue bilang Longley ini, gue bilang apa ya, gue nggak ngerti lagi deh. Semenjak main di Barca tahun kemarin juga errornya tuh parah banget, bener-bener apa ya, gue bisa bilang kayak ngapain tiba-tiba lu muter-muter sendiri, lu mau jaipongan. Nah kalau mau lenglet, anda kalau gak bisa main cuma muter-muter doang, mendingan anda ikut sanggar tari jaipong. Bener-bener emang gak bisa diandelin pemain sama sekali, mau di Barca mau di timnas Prancis, ya udahlah, dungu bener dungu. But tapi setelah beberapa menit ke depan gitu, kayak mungkin sekitar
babak kedua lah Prancis udah mulai bisa lah menguasai pertandingan gitu. By the way itu golnya Benzema menurut gue salah satu yang terbaik sih buat gue, karena emang kemampuan pribadinya emang oke banget, cara ngendalin bolanya juga menurut gue tuh sabi sih buat gue. Jadi ya layak jadi gol 1-0. Terus masuk dapat lagi dua untuk untuk Benzema murni emang efektivitas, dan ya udah terbukti lah dengan banyak sekali situasi Benzema bisa cetak gol lah gitu. Terus mulai agak turun, mulai agak kayak underestimate Swiss. Dapat gol ketiga, Pogba, Pogba selalu sih buat gue ngegolin pakai acara goyang TikTok gitu. Masih kadang nggak jel gitu loh kelakuannya Pogba, tapi ya udah gitu. By the way golnya juga cukup bagus buat gue, emang murni teknik. But then kerja kerasnya timnas Swiss ini gue harus kasih thumbs up banget sih. Kenapa? Kerja kerasnya mereka akhirnya bisa membuahkan hasil. Deschamps ini juga menurut gue bodoh juga untuk gue nggak ngerti deh. Lu menang 3-1 tapi lu bisa di comeback 3-3 gitu loh. Terus sampai bener-bener mental pemain lu tuh jatuh semua gitu. Bukan, dan emang membuktikan bahwa emang Deschamps ini miskin banget, taktik miskin bener-bener. Terus juga sama semua pemainnya di situ itu udah ibaratnya belagu banget lah. Udah menang 3-1, 2 error itu akhirnya jadi kutukan buat mereka, jadi 2 gol. Dan di extra time juga ya mereka juga, Prancis ini juga gak bisa buat apa-apa gitu. Emang daya juangnya tuh ngalahin segala-galanya gitu untuk untuk Swiss gitu. Ya rasain aja sih Prancis salah sendiri gitu. Dan overall gue bisa lihat Mbappe dari awal turnamen gak kelihatan sama sekali, kayak ditelan bumi. Makanya untuk Mbappe gue saranin Anda ikut timnas Belanda, cari kitab ke barat sama Sun Gokong. Gak ngerti lagi gue bener-bener asli, gara-gara kasusnya kemarin kalau nggak salah sama Giroud itu bener-bener ngaruh ke mental dia banget sih. Tendang juga asal, ada peluang emas nggak bisa dimanfaatin sama dia. Jadi ya emang murni ini pemain is such a failure banget buat gue. Bener-bener ya kalau lu lihat mainnya kayak gitu ya, sekarang siapa yang mau ambil Mbappe juga gitu untuk klub-klub lain itu yang kemarin minat. But then ya okay, it's fine buat gue. Dan gue kasih sedikit prediksi gue sekalian Inggris lawan Jerman. Sebenarnya pertandingan bakal seru sih buat gue, karena satu, Jerman mereka bakal lebih menguasai pertandingan dengan ngandelin hampir 7 pemain kalau nggak salah maju ke depan gitu. Tapi di sisi lain Inggris ini bisa memainkan strategi counter attack-nya ketika menghadapi timnas yang kayak Jerman itu yang ngandelin ball possession, yang practically control the game selama rentang waktu 90 menit gitu. Nah itulah di saat Inggris bisa nunjukin kualitas permainan terbaiknya dari counter attack. Karena juga kalau gue lihat terutama mereka punya winger-winger yang bagus dan winger-winger yang punya speed yang tinggi. Contoh kayak Rashford, Jadon Sancho. Nah itu 2 winger plus Harry Kane. Nah 3 ini lu bisa manfaatin untuk memberikan efek kejutan dari counter attack yang menjadi keunggulan Inggris lah buat gue. Walaupun ya gue bisa bilang kalau mereka mainnya bapuk ya udah
selesai buat gue gitu. Kalau bisa gue bilang dari permainan yang gue udah pernah tonton antara Inggris sama Jerman, gue bilangnya 50-50 sih, dan bisa aja kayak Prancis sama Swiss sampai adu penalti. Kalau sampai adu penalti, menurut gue Inggris yang bisa lolos. Dan tentu kalau mereka mampu memanfaatkan setiap peluang dengan efektif gitu loh, dan melancarkan counter attack-nya juga dengan benar, mestinya Inggris punya peluang untuk lolos. Tapi kalau dari segi penguasaan bola, dari segi kualitas pemainnya sendiri, dari permainan yang mereka uh, yang udah mereka tampilkan, untuk gue Jerman sedikit, gue unggulin Jerman lebih kayak 51 banding 49 buat Jerman lah gitu kalau untuk ball position ya, karena ini mainnya bakal keras banget dan ini pertandingan bakal alot gitu. Gue mungkin nggak akan nonton Swedia Ukraina, tapi kalau dari segi permainan sih itu tetap alot sih buat gue, dan lebih unggulin dikit ke Swedia lah. Oke, itu aja konten dari gue di di Mikey Ball ini, dan sampai ketemu besok. See you.